Di sini gue dikasih tempat sharing session dan yang mau gue bahas mengenai pattern. Sebelum kita masuk, uh, kita penting nggak belajar desain pattern itu? Harus nggak sih kita nggak desain pattern itu? Apakah menjadi suatu kewajiban untuk kita mengimplementasikan desain pattern di pekerjaan kita atau di codingan lah? Tapi perlu kita tahu juga nih buat semuanya, bahwa desain pattern itu sebenarnya nggak cuma dari sisi code gitu. Kalau kita ngelihat kata-katanya sendiri, pattern gitu, pattern itu lebih ke apa ya, kalau menurut gue itu pattern itu kayak kayak pola atau acuan baku yang akan kita lakukan gitu. Dengan adanya pattern, ini bisa bisa membantu bisa membantu pekerjaan atau hal-hal lain dalam kehidupan kita. Maksudnya untuk implementasi pattern sendiri sebenarnya nggak cuma dari sisi code, tapi berguna juga untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang gue bahas di sini banyak akan ngebahas mengenai code. Nah, lanjut. Desain pattern itu apa sih gitu? Ini buat teman-teman kayaknya uh, bingung nih. Aku bingung. Kalau nggak bingung, sebenarnya tanpa dijelaskan desain pattern itu, kita tuh tahu. Kita tuh tahu desain pattern. Atau kita tuh tahu patternnya. Gak usah lu ngejelasin, lu ngapain tuh ngejelasin pattern. Gue udah tahu kali gitu. Tapi menurut gue, kadang suka ada miskomunikasi. Kadang kita cuma tahu, kita nggak komunikasikan. Tapi ada juga yang tahu, tapi tidak menganggap pattern itu adalah sebuah hal yang penting. Nah, lewat ini kita bakal usut nih, menurut kalian, di akhir nanti menurut kalian, apakah pattern itu penting nggak sih? Gitu. Desain pattern itu apa sih? Gitu. Kalau misalkan gue, ini menurut versi gue ya, maksudnya yang gue jelaskan atau yang gue sharing di sini, gue nggak bilang kalau gue itu benar gitu. Karena ada banyak versinya mengenai desain pattern. Nah, ini gue coba sampaikan versi desain pattern gue itu apa sih? Nah, sederhananya, desain pattern itu adalah struktur kode yang dipakai berulang-ulang untuk menyelesaikan suatu masalah yang memiliki pola serupa gitu. Artinya, kalau kita di sini ngebahasnya dari sisi technical code, pasti setiap kita bikin bikin halaman atau kita bikin controller bahasanya, pasti akan berulang-ulang. Setiap kita bikin halaman, kita akan mengimplementasi hal yang sama. Contohnya, kita pasti akan bikin, kalau kita gue analogiin di Android ya. Untuk di Android, yang pertama kita pasti akan membuat file XML. Yang kedua kita membuat file UI-nya. Kalau di Android, UI itu namanya platform atau activity. Yang ketiga, kita akan mengimplementasikan view model yang di Android itu gunanya sebagai controller. Nah, itu akan kita lakukan berulang-ulang tuh. Nah, sesuatu hal yang berulang-ulang itu gue anggap itu adalah sebuah pattern atau pola atau acuan baku untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kurang lebih seperti itu konsepnya desain pattern. Lalu, di sini pasti banyak ini. Sorry, mau nanya, slide-nya udah keganti atau belum ya? Kenapa sih? Slide-nya udah keganti atau belum? Masih bingung sekarang. Nah, ya benar. Nah, di sini pasti masih bingung nih. Banyak orang yang bingung mengenai desain pattern. Kayak gimana sih desain pattern? Terus yang paling banyak pertanyaan yang gue temuin itu mengenai desain pattern adalah, apakah desain pattern seperti membuat function atau metode yang dipakai berulang-ulang? Apakah itu contoh desain pattern gitu? Kalau pertanyaannya seperti itu, sebenarnya metode atau function itu merupakan suatu isi dari desain pattern itu sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin desain pattern, ini luas nih. Nah, setiap platform, baik itu web, baik Android, atau yang prosedural atau OOP, ini punya caranya masing-masing gitu. Kalau misalkan contohnya kita bisa di framework PHP, dia punya arsitektur yang namanya itu MVC gitu. Nah, itu juga merupakan sebuah desain pattern MVC itu.
Nah, yang dimana pasti yang kalian udah tahu, di controller kita naro logic untuk halaman tersebut, terus di view-nya ntar itu ada UI-nya sendiri gitu. Itu kurang lebih desain pattern tuh seperti itu. Nah, lalu tujuannya apa sih desain pattern gitu? Kenapa sih harus pakai desain pattern? Kalau kita pertanyaannya seperti itu, tujuannya ini sebenarnya agar kodenya mudah dipelihara khususnya oleh pengembang lainnya. Kenapa harus ada pengembang lainnya? Kan kita yang bekerja gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ada benar ada salah gitu. Ada benar ada salah. Tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang penting juga gitu, karena ketika kita ngomong pengembang lainnya, karyawan di kantor itu atau developer yang ada di sebuah kantor itu nggak mungkin statik itu aja gitu. Walaupun ada kemungkinan ya yang developer hidup semati sama kantor ya. Kalau kantornya bangun dia bangun, kalau collab ikutan collab dia gitu. Nah, fokusnya apa sih, tujuannya apa sih gitu. Nah, biar ada ketika ada developer baru atau teman-teman yang baru itu mudah mempelajari codingan kita gitu. Tahu gimana harus memulainya gitu. Nah, kurang lebih tujuan dari desain pattern itu tuh ya kayak gitu gitu. Secara umumnya ya, atau tujuan utamanya tuh ya kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk mengimplementasikan desain pattern sendiri itu juga ada kesulitan dan kendalanya. Biasanya gimana sih kesulitan kendalanya yang paling umum? Kalau pengembang lain tidak paham desain pattern, bagaimana ya? Sering banget kejadian berantakan karena implementasi desain pattern-nya nggak sesuai. Nah, kalau kayak gini, biasanya kalau di saya itu pasti kalau saya sebutnya itu kayak dokumentasi sih. Nah, kemarin juga habis disounding juga, habis disounding sama tim DevOps waktu itu, belum lama, dapat masukan juga dari Mas Astu juga, itu bagus banget buat kita, bukan buat saya doang ya, tapi buat semuanya mungkin. Jadi ini kita ngebahas skupnya itu di dalam lingkup kantor ya. Kita udah pasti kalau misalnya kantor sekarang itu punya repository gitu. Nah, di repository itu pasti ada file namanya readme. Nah, selain file readme, kalau di GitLab ya, kita ngebahas GitLab, yang kita pakai itu ada namanya wiki. Nah, kita bisa naruh dokumentasi di situ gitu. Dokumentasi itu mengenai bagaimana cara kita buat, contohnya ya, bagaimana sih cara ngebuat satu halaman gitu. Ngebuat satu halaman itu gimana? Misalkan kita di situ bakal menjelaskan tuh, kalau di Android untuk membuat satu halaman, pertama kita lihat dulu apa yang mau kita buat, apakah ini modul baru atau improvement gitu. Kalau misalnya kita bicara modul baru, berarti hal pertama harus dilakukan adalah pembuatan package baru berdasarkan modul yang akan dikerjakan. Lalu buat dulu view modelnya, terus buat file fragmentnya, sama XML-nya. Pattern di Android hanya 3 itu untuk membuat satu halaman. Selebihnya itu hanya kelas-kelas helper aja. Gitu. Nah, jadi kalau kendalanya seperti itu, kita tinggal balikin nih. Kita udah punya guideline, kita udah punya basic yang harus dipelajari oleh developer baru untuk belajar. Itu tinggal gimana developer barunya bisa menyesuaikan dengan culture-nya kita gitu, atau dengan desain pattern yang udah kita buat. Ini untuk di code ya. Lalu kalau misalkan kita udah tahu tujuannya apa, terus kita udah tahu tadi itu kesulitannya apa, manfaatnya apa sih gitu. Manfaatnya desain pattern sendiri ini banyak. Ini gue coba ambil 4 poin utama sih yang menurut gue itu bagus banget gitu. Pertama, baris kodenya lebih terstruktur, rapi, serta mudah dibaca dan dipahami gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau balik ke codingan sebelumnya, atau ada modul yang udah lama nggak di-maintain, oh kita tahu nih cara ngebenerinnya tuh gimana gitu. Kapan harus bagaimana harus nge-trace ketika ada error gitu. Kenapa bisa tahu? Karena desain pattern-nya kita seperti itu gitu. Bagi yang udah ngebiasain atau yang udah belajar dengan pattern yang
gue ambil contoh ini di Android, pasti udah tahu, oh ini tempat nih buttonnya buat nge-submit tuh di sini gitu. Oh ini buat ngisi logiknya tuh di sini. Oh ini buat nangkep hasil respons dari API itu seperti ini gitu. Contohnya seperti itu. Lalu kita dapat menyerahkan project kita ke developer lain untuk dilanjutkan. Ini ada banyak konteks nih. Misalkan siapa ya? Oh, misalkan gue deh, gue mau desain gitu. Gue mau desain terus developer baru untuk nge-backup gue. Terus gue harus handover lah bahasanya. Nah, untuk developer baru dia udah punya guideline-nya nih. Jadi kita nggak perlu nggak perlu buang-buang tenaga atau buang-buang waktu untuk ngejelasin gitu. Dan minimal di developer baru ini harus baca dulu nih kayak guideline dari kita. Ntar ketika dia nggak paham, baru dia bakal nanya sama kita. Lalu dengan adanya desain pattern ini, kita dapat menyelesaikan masalah pengembangan software atau aplikasi secara umum. Yang tadi gue bahas. Dengan adanya desain pattern, kita tahu nih pola yang diimplementasi dari sebuah pekerjaan. Nah, ketika kita tahu pola, kita akan tahu nih skop dari function atau metode yang dibuat. Nah, ketika kita udah menguasai itu, kita tahu kapan harus memberhentikan alur code, kapan harus melanjutkan alur code, dan kita juga pada akhirnya kita akan tahu di mana titik bah tersebut. Selain itu, kita juga bisa efisiensi waktu dalam pengembangan software atau aplikasi karena kesalahan yang sebelumnya terus berulang-ulang itu bisa teratasi atau sudah teratasi gitu. Untuk manfaat desain pattern itu kurang lebih ada empat yang paling utama sih kalau menurut gue sih ini gitu. Nah, kesimpulannya dalam hal implementasi desain pattern tidak ada hal yang mutlak. Kalau ngomongin mutlak di codingan kayaknya nggak ada ya. Kalau kita ngomongin codingan itu semuanya benar selama resultnya atau hasil akhirnya itu sesuai ekspektasi. Gitu. Nah, kalau ngomongin desain pattern, benar atau salahnya itu adalah kesepakatan masing-masing tim. Gue nggak bisa bilang cara misalkan cara gue itu benar, ya bisa aja di mata orang lain salah. Tapi gue dan tim udah menyepakati, oh ini pokoknya untuk cara kita manggil API caranya A ya udah A gitu kurang lebih. Jadi intinya desain pattern itu ada yang baku, semua bisa kita ubah sesuai kesepakatan tim, gimana cara kerjanya, gimana implementasinya, gimana penyesuaiannya, tergantung. Karena yang benar tuh gimana cara gue bisa mengimplementasikan desain pattern di kerjaan gue. Banyak referensinya. Maksud gue baik banget nih untuk kita belajar desain pattern, apalagi skop pekerjaan kita ini akan lebih besar dari sebelumnya. Kita yang dulu baru dan kita yang sekarang ini sudah jauh banget ini. Kalau bilang 100% sudah melampaui 100%, bahkan 1000%. Kalau menurut gue itu bisa dibilang lebih baik. Nah, apa sih namanya? Balik lagi mengenai pattern. Yang gue share di sini, pattern yang gue share di sini sebenarnya sampelnya itu dari sisi codingan gitu. Nah, dari sisi codingan kita bisa seperti ini, tapi sebenarnya pattern itu bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Tanpa kita sadarin kita sudah memiliki pattern atau pola di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti ini. Apa ya? Oke, contohnya gini. Biasanya Aldi kalau malam itu bergadang, kalau ngerjain taskingnya itu malam dan dia bergadang gitu. Tidurnya selalu subuh, bangunnya sekitar jam 9, jam 10, terus jam 11-nya lanjut untuk scrum dengan squadnya. Nah, itu hal yang berulang-ulang. Dan menurut gue itu adalah pola gitu. Itu pola yang bisa kita mainin. Pola yang berulang-ulang itu bisa kita mainin. Dan ketika kita melakukan sebuah pola atau pattern, akan selalu ada hasilnya. Misalkan, dengan gue mengimplementasi seperti itu, efeknya apa? Oh, jadi gampang capek, gampang sakit, gitu.
Karena apa? Oh, karena gue tidur malam nih. Oh, berarti apa yang harus dirubah? Oh, kayaknya gue harus ngekat. Ketika gue bekerja, gue nggak boleh malam, tapi gue taruh di siang gitu. Atau gue taruh di sore, atau gue taruh di pagi. Terus gue ambil tidur siang juga, tidur malam juga. Jadi lebih fit untuk memanfaatkan kondisi WFH ini. Misalkan, itu semua misalkan. Jadi intinya, dari yang gue jelasin ini, teman-teman, kalau kalian tahu pola, atau kalian tahu pattern, kalian bisa hacking kehidupan kalian. Kalian bisa tahu kapan harus berubah, kapan harus berhenti, kapan harus menambah, dan kapan harus bertahan. Kurang lebih seperti itu.